Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah gabungkan kita bersama bagian dari orang-orang yang beruntung, berbahagia karena kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban syariat, sholat subuh berjamaah, menunaikan kewajiban menuntut ilmu, bersilaturahim. Mudah-mudahan seutuhnya diterima sebagai amal solih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita adalah bagian dari umatnya yang pada yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan mendiskusikan berbagi informasi terkait dengan kondisi saudara-saudara kita di Sudan, Afrika. Rasulullah bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin laisa minna." Atau laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Tidak termasuk golongan kami mereka yang tidak peduli atas urusan saudara muslimnya. Maka agar kita menjadi bagian dari golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mesti peduli akan nasib saudara-saudara kita. Karena iman dan persaudaraan sesama kaum muslimin itu tidak mengenal teritorial, tidak mengenal batas geografis. Kita selama ini fokus terhadap kondisi saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Ternyata ada hal yang serupa terjadi di belahan dunia yang lain, yang sebenarnya tidak begitu jauh juga dari Palestina itu, yakni di Sudan, Afrika. Biasanya kalau kita mendengar kata Sudan, kita hanya mengenal dua hal. Satu, emas. Dua, bahasa Arab. Jadi Sudan ini adalah satu bangsa di Afrika, satu negara di Afrika yang bahasa Arabnya paling bagus. Dosen-dosen bahasa Arab di Saudi Arabia itu didatangkannya dari Sudan. Jadi kalau bapak-bapak mau nikah sama wanita Sudan, nanti bahasa Arabnya bagus. Atau ingin menyekolahkan anak agar bahasa Arabnya bagus, itu ke Sudan. Bukan ke Saudi, bukan ke Uni Emirat Arab, bukan ke Qatar, bukan ke Kuwait, bukan ke negara-negara Arab, tapi ke Sudan. Yang kedua, emas. Karena memang kandungan emasnya salah satu di antara yang paling tinggi di dunia. Nah, itu Sudan. Dan di Sudan dalam 3 tahun terakhir terjadi perang saudara yang sangat dahsyat, yang akibatnya sangat mengerikan. Nah, ini saya bacakan, bagi yang kurang jelas dapat melihat di layar. Perang saudara sejak April 2023. Sebenarnya perang saudaranya udah puluhan tahun, hanya eskalasi yang paling tinggi inilah dalam 3 tahun terakhir ini. Jumlah korban menurut laporan dari lembaga-lembaga riset, lembaga kemanusiaan, Kementerian Kesehatan Sudan menyebut jumlah korban 12.000 orang meninggal dunia. Keterangannya ini 10% dari total korban sebenarnya. Artinya total korbannya adalah 120.000 orang sejak April 2023. PBB menyebutkan 20.000 orang. Komite Penyelamatan Internasional menyebutkan 150.000 orang. Lembaga yang lain menyebutkan 61.000 orang. Di Gaza
yang gugur, yang syahid oleh serangan penjajah Israel itu sampai sekarang lebih kurang 70.000 orang. Di Sudan dalam waktu yang sama, kan Gaza itu terjadi perang besar Oktober 2023. Nah, di Sudan meletus perang saudara April 2023, lebih kurang sama, 3 tahunan terakhir. Di Gaza 70-an ribu orang, di Sudan lebih kurang 100.000 orang dalam waktu yang sama. Bedanya di Gaza dibantai, di genosida oleh penjajah dari luar, di Sudan oleh saudara sendiri. Kalau kita mengacu kepada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama muslim itu, mukmin itu bersaudara. Faslihu baina akhwaikum, maka islahkan, maka damaikan pertengkaran antara saudara kalian itu. Nah, ini yang terjadi di Sudan, pertengkaran antara dua saudara. Yang satu mengaku muslim, yang satu mengaku muslim. Yang satu maju dengan teriak Allahu Akbar, yang satu pun maju teriaknya Allahu Akbar pula, gitu. Dan ini sangat mengerikan. Mereka ketemu orang main tembak aja. Wanita bawa bayi tembak. Wanita bawa bayi, bayinya kalau mau selamat kamu, bayinya lempar ke jurang. Dilempar bayinya ke jurang oleh ibunya. Karena tekanan yang luar biasa, tetap saja kemudian si ibunya ditembak juga. Mengerikan. Dalam 3 hari 1.500 orang dibantai di satu kota. Hanya sekitar 72 jam. Nah, jelas kemudian pemerintahan, fasilitas, air, listrik, rumah, pabrik-pabrik, penerbangan, semuanya hancur total. Dapat kita bayangkan kalau kondisi itu terjadi di kita, di Kota Bekasi, listrik mati, air berhenti, sekolah hancur, kampus hancur, segala fasilitas hancur, pabrik-pabrik hancur, rumah kita hancur. Udah gitu kita disasar oleh peluru-peluru. Orang tuh sporadis, mereka yang berperang ini sporadis, ketemu orang tembak, ketemu orang tembak. Jadi nggak melihat apa-apa lagi gitu. Nah, kerugiannya lebih kurang 108 miliar dolar. Ya, entah berapa itu kalau dirupiahkan. Yang pasti rumah sakit 70% tidak berfungsi. Lalu ada 250-an rumah sakit gitu. Kalau tidak salah penduduk dari Sudan ini 50-an juta orang. Ini hampir sama dengan jumlah penduduk di Jawa Barat. Jawa Barat itu juga lebih kurang 50-an juta penduduknya. Nah, jadi kalau kemudian negara kita jumlah penduduknya 280-an, itu berkali-kali lipat jumlah penduduk daripada Sudan itu. Nah, kita langsung next ke yang materi dari Ustadz Habli Robbi Walia. Jadi saya mendapatkan materi pertama dari Ustadz Habli Walia. Habli Robbi Walia. Ini murid saya S2 di Sudan, hanya karena konflik lalu pulang dulu ke Indonesia. Yang kedua dari Ustadz Fizaro Ahmad Ghazali, pengamat hubungan internasional, seorang jurnalis internasional, pernah bertugas di Gaza, pernah bertugas di Suriah, dan dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan hubungan internasional. Sekarang sedang menyelesaikan S3 di Universitas Islam Internasional Malaysia. Ada materi selanjutnya?
memahami akar konflik Sudan. Yang terjadi sekarang itu peperangan antara dua faksi yang saling berebut kuasa. Setelah mereka menggulingkan pemerintahan yang sebelumnya juga menggulingkan pemerintahan sebelumnya, yang sebelumnya juga menggulingkan pemerintahan sebelumnya, itu yang siklus yang terjadi pergiliran kekuasaan di Sudan itu tidak lewat demokratisasi, tapi lewat kudeta. Mengkudeta jadi penguasa, nanti dikudeta lagi, berkuasa dikudeta lagi. Nah, yang saat ini ya next ke bawah, yang saat ini berperang itu dua faksi yang berkuasa. Satu namanya Angkatan Bersenjata Sudan, SAF, komandannya Jenderal Abdul Fattah Burhan. Yang kedua itu RSF, Rapid Support Force, yang dikomandoi Muhammad Hamdan Daglo atau selalu disebut Hemedti. Yang SAF ini, Burhan ini adalah ketuanya. Jadi Umar al-Bashir, presiden sebelumnya, digulingkan karena korup, karena jahat, karena zalim oleh rakyat. Lalu diserahkan kepada militer yang menggulingkan. Dibentuk kekuasaan sementara gabungan antara sipil dan militer. Lalu kemudian ada diangkat sebagai perdana menterinya. Tapi penguasa sebenarnya militer. Ketua pertamanya adalah Fattah Burhan dari SAF. Wakil ketuanya Hemedti dari RSF ini. Pecah kongsi, dua-duanya awalnya yang menggulingkan Umar al-Bashir. Tapi ketika melihat gemerlapnya kekuasaan, akhirnya dua-duanya bertengkar, berseteru. Jadilah perang itu pecah di April 2023 itu. Jadi antara ketua dan wakil pecah kongsi. Nah, kudeta militer rezim Omar Bashir ini itu kerjasama dua faksi ini. Faksi RSF itu sebenarnya paramiliter. Dulu PKI mengusulkan kepada Bung Karno agar ada angkatan kelima, angkatan bersenjata kelima, yaitu rakyat, petani, nelayan, buruh, itu minta dipersenjatai. Dan ini dilakukan oleh pemerintah Umar al-Bashir untuk menghadapi pemberontakan di Darfur. Jadi pemberontakan di Darfur dihadapi oleh para militer, rakyat biasa yang dipersenjatai, yang dilatih sekedarnya. Tapi jumlahnya kemudian jadi membludak, jadi banyak, jadi kuat. Nah, setelah kuat itu dua-duanya sebenarnya Umar al-Bashir ini dia semacam memelihara harimau kecil. Nah, setelah gede menerkam sendiri. Lalu terbentuk Dewan Militer Transisi, kedua komandan faksi ini jadi pemimpin. Lalu ada perbedaan kepentingan dan hasutan asing. Ini udah biasa. Ada masalah di internal, ada masalah di eksternal. Bagaimana awal mula bencana ini? Pertama, ada sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Dulu jadi 90% penduduk Sudan itu Muslim. Ada bagian Sudan Selatan yang kemudian memisahkan diri jadi negeri tersendiri tahun 2011. Itu mayoritas Kristen. Tapi di wilayah Sudan Selatan ini minyak bumi di situ justru. Jadi Sudan pada akhirnya kehilangan 75% minyak bumi Sudan. Karena akhirnya dikuasai oleh negara yang berdiri sendiri di Sudan Selatan, dan itu mayoritas Nasrani, mayoritas Kristen. Akhirnya Sudannya sendiri itu hanya bertumbuh kepada uranium, kepada emas dan lain-lain. Nah, ketika pemerintahan itu tahun 87 digulingkan oleh Umar al-Bashir, ada ulama besarnya namanya yang itu kemudian didukung oleh seluruh faksi Islam.
untuk menginginkan Sudan ini jadi negara Islam yang baik. Awalnya bagus, lalu kemudian ada godaan-godaan, ada hasutan-hasutan, lalu terjerumus kepada perpecahan dan konflik. Termasuk tahun 97 Sudan dijatuhi sanksi ekonomi sebab dituduh melindungi teroris. Karena tahun 91 sampai 96 itu Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda, itu biasa keluar masuk Sudan. Yang menurut pemerintah Sudan saat itu adalah untuk berbisnis, karena memang Osama bin Laden ini pengusaha, kan punya usaha besar keluarganya itu di Saudi. Dia pengusaha minyak, pengusaha konstruksi dan lain sebagainya gitu. Jadi Osama Imperium ini bukan hanya Osama bin Laden saja. Osama bin Laden ini salah seorang dari keluarga besar pemilik perusahaan bin Laden itu. Nah, cuman dia yang kemudian fokus membantu perjuangan jihad di Afghanistan pada saat itu. Lawannya saat itu Amerika. Nah, Sudan sebagai negara Islam mendukung perjuangan jihad Afghanistan itu. Makanya mudah Osama bin Laden bolak-balik ke Sudan, termasuk berlindung di Sudan, dilindungi oleh Umar al-Bashir. Nah, dituduhlah Sudan itu melindungi teroris, diembargo Sudan itu. Tidak bisa impor, tidak bisa ekspor, sulit untuk berbisnis, akhirnya jatuh terpuruk ekonominya, korupsi merajalela, akhirnya rakyat nggak betah. Nah, di Sudan Selatan karena krisis ekonomi itu minta referendum, lalu digawangi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terjadilah pemisahan diri Sudan Selatan menjadi negara tersendiri yang banyak minyaknya di situ. Yaitu 75% hasil minyak Sudan itu ada di Sudan Selatan. Dan Sudan Selatan ini mayoritas non-Muslim, mayoritas Nasrani. Munculnya kemudian Taipan, sebagaimana juga terjadi di negeri kita di zaman Soeharto, Taipan konglomerat gitu, yang bekerja sama dengan pemerintah. Makanya ada macam KKN lah dulu kita, kolusi, korupsi dan nepotisme itu. Nah, ada 1001 cara dilakukan rejim Bashir untuk mempertahankan ekonomi, karena sulit menempuh jalur resmi untuk mengembangkan dan membangkitkan ekonomi itu. Jadi korupsi, kolusi, nepotisme terjadi. Nah, rakyat gerah bergerak, hampir mirip macam reformasi tahun 98 itu. Jatuh pemerintahan itu, diangkat Perdana Menteri dari sipil, tapi yang menjatuhkan militer, karena rakyat mempercayakan ke TNI-nya Sudan, SAF ini. Ya. Di sisi SAF ada RSF yang dibina oleh Presiden Umar al-Bashir. Akhirnya dua ini bersepakat menggulingkan pemerintahan Umar al-Bashir. Satu jadi ketua, satu jadi wakil. Nah, hasutan asing, keinginan untuk berkuasa, pecah kongsi. Dua-duanya kemudian saling berperang mulai April di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mulai terjadi pembantaian manusia di sini. Sampai saat ini di 2025. Nah, kita masuk ke materi terakhir. Ada apa dengan Sudan? Ada? Nah, ya ini. Ini lebih detail. Beliau ini peneliti Center for Policy Research USM-nya Malaysia, Dewan Pakar Yayasan kita, dosen hubungan internasional Universitas Al-Azhar Indonesia yang di Kebayoran, bukan Al-Azhar Sir ya. Pertama, beliau menjelaskan tentang demografi Sudan ini. Penduduknya 51 sampai 52 juta orang. 70% dari penduduk itu adalah Sudanis Arab. Jadi
Sudan negara Afrika, bangsa Afrika, tapi mayoritas penduduknya keturunan Arab. Sudan itu bukan Arab, Afrika bukan Arab, Mesir saja bukan Arab, tapi Afrika. Nah, yang sekarang berkuasa banyak dari suku Arab. Jadi mereka ini mengejar-ngejar penduduk Sudan dari ras Afrika. Jadi ketemu kalau penduduk Sudan rasnya Afrika, tembak saja. Atau mereka kumpulkan lalu suruh lari. Jadi mainan. Lari itu ditembak-tembakin, udah kayak Moro Sato. Itu bahasa Sudan ini, Moro Sato. Bahasa Sunda maksudnya. Sudan Sunda agak dikit-dikit tuh sama. Jadi kayak berburu. Si binatang buruannya, kalau raja-raja zaman dulu kan di hutan milik istana, si binatang buruannya dikumpulkan, lalu disuruh lari, nah raja ngejar, gitu. Kayak gitu, dikumpulkan, seluruh lari, tembak-tembak itu, udah kayak target, latihan menembak. Dan itu udah gaya-gayaan, pakai jam tangan hasil rampasan, pakai bajunya saja yang baju militer, celananya celana biasa, pakai sendal gitu. Ya karena pengen masuk ke tentara agar juga tidak dibantai. Atau dibuatkan lubang besar, seluruh yang ditawan masuk, puluhan orang, lalu ditembakin. Atau dikubur hidup-hidup. Segala jenis kejahatan yang kita anggap itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia, itu terjadi di Sudan. Ada seorang letnan, komandan perempuan di Sudan itu, dari RSF. Nah, kita belum bisa menentukan mau dukung siapa, dua-duanya jahat. Tapi memang RSF ini kalau melakukan kejahatan dipublish, direkam, dipublish. Nah, di RSF ini dia pakai seragam perempuan, pakai jilbab, teriaknya Allahu Akbar, tapi nyuruhnya apa? Kepada pasukannya yang laki-laki, pergi ke sana, bagian kalian perempuan-perempuannya. Jadi diperkosa, pemerkosaan massal. Selain dibantai, dibunuhi, nggak mengenal laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, juga wanita-wanitanya diperkosa. Wanita-wanita yang menghasilkan para penghafal Al-Quran itu Sudan. Ya kalau kita mendengar orang Afrika, bahasa Arabnya, ngajinya bagus, itu kebanyakan dari Sudan. Imannya luar biasa gitu, penduduknya gitu. Giliran berkuasa jadi rusak. Jadi ras Arab memerangi ras Afrika. Nggak ngerti kalau kemudian nanti orang Afrikanya nyerang ke Sudan itu. Kemudian Sudan kehilangan 75% minyak usai pisah dengan Sudan Selatan 2011. Sudan adalah salah satu produsen emas terbesar di Afrika dengan produksi emas yang terus meningkat. Produksi emas Sudan diperkirakan 64 ton pada 2024. Jadi gunung emas di Sudan itu betul-betul gunung emas kalau kita boleh istilahkan ya. Jadi kalau nyerok itu pakai sekop, lalu kan pendulang emas biasa diputar-putar di air, itu hilang banyak, tinggal pasir-pasir kecil emas gitu, yang sedikit sekali. Kalau di sana, kalau udah didulang itu, yang nyisa yang banyaknya emasnya, bukan pasirnya. Nah kalau bapak-bapak kita ingin jadi penambang emas bisa ke sana, cuma resikonya mati, karena tetap miskin gitu, emasnya banyak. Nah emasnya tuh gede-gede, nggak kayak kita pasir-pasir kecil tuh. Emas aslinya tuh udah gede-gede, ada yang sebesar kelereng-kelereng gitu. Tinggal mengutin. Itu 64 ton itu 137 triliun. Yang kedua, situasi kemanusiaan di Sudan. Hampir 25 juta krisis pangan akut. Jadi makannya itu sekarang, kalau ada kucing mati, itu dimakan tuh. Kucing mati, apalagi unta mati, kuda mati gitu. Dan kadang-kadang nggak bisa mendapatkan api, ya dimakan mentah-mentah begitu saja.
makan daun kalaupun ada. Dan kita kalaupun krisis kayak di Sudan, daun di kita itu masih banyak, kulit akar pohon masih banyak, buah-buahan mungkin kalau ke hutan masih banyak. Di sana jelas nggak ada hutan, rumput aja yang ada, kalaupun ada, atau sudah kering kondisinya. Pengungsi ke luar negeri udah 50 juta orang juga sudah 10,5 juta orang sudah terdiaspora tidak jelas. Lalu antara 1 Januari sampai 30 Juni sedikitnya 3.384 warga sipil tewas dalam konteks konflik. Dan sejak pertengahan April 2023 sampai sekarang tercatat 49.800 kematian. Selain karena konflik, karena kelaparan dan lain sebagainya. Akar konfliknya tadi sudah disebutkan. Ada aktor-aktor politik pertarungan di Sudan antara SAF, RSF, meskipun di sini disebutkan ada Force of Freedom and Change. Itu yang pemerintahan bersama, tapi kemudian digulingkan oleh SAF dan RSF ini. Jadi agar lebih jelas di sini saya bacakan. Umar Bashir, Presiden Sudan, jatuh 2019 oleh kekuatan sipil, militer, dan paramiliter. Untuk mempertahankan kekuasaan, para perwira tinggi SAF ini tentara resmi ya. RSF itu tentara semacam non formal gitu, yang diperbantukan. Membentuk Dewan Militer Transisi dipimpin oleh Abdul Fattah Burhan atau TMC. TMC dan kelompok sipil ini membentuk Force of Freedom and Change yang tadi. Lalu menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan, membentuk Dewan Kedaulatan untuk memimpin masa transisi pasca Bashir selama 39 bulan, lalu kemudian menggelar pemilu tahun 2022. Jadi ini pemerintahan darurat, pemerintahan sementara dibentuk oleh 3 anasir, sipil, militer, paramiliter. Tiganya berjanji nanti 39 bulan berikutnya kita adakan pemilu yang jurdil. Apa tuh jurdil? Jujur dan adil. Apalagi yang satunya? Ternyata 2021 kudeta militer oleh militer dan paramiliter, SAF dan RSF, yang saat itu masih bersekutu antara SAF dan RSF, menggulingkan pemerintahan sipil dan menahan Perdana Menteri Abdallah Hamdok, membubarkan pemerintahan sipil, menghancurkan proses transisi menuju demokrasi. Ini seperti yang terjadi di Mesir kemarin. Presiden Mursi digulingkan oleh militer, oleh Asisi yang sekarang jadi presiden Mesir. Nah, Abdallah Hamdok ini sempat dibebaskan kembali jadi Perdana Menteri sebelum akhirnya mundur karena ketidakmampuan mencapai pemerintahan sipil penuh dan tekanan dari rakyat yang menolak kompromi dengan militer. Nah, setelah kudeta, namanya nafsu berkuasa, karena kalau benar-benar beriman nggak mungkin terjadi begitu kan. Ini kan imannya sudah lenyap, boleh teriaknya takbir tapi hanya di mulut saja, imannya sudah lenyap. Boleh dia berjilbab tadi yang menyuruh memperkosa perempuan-perempuan yang adalah sejenisnya sendiri gitu, tapi imannya sudah lenyap. Nah, setelah kudeta justru timbul ketegangan antara SAF dan RSF ini, terutama terkait penguasaan sektor emas Sudan. Yang tadi itu sekali sekop emasnya banyak. Nah, yang tertuduh yang membiayai kelompok RSF yang saat ini menguasai Darfur, yang di situ banyak gunung emasnya, itu ada UAE, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi ibu kotanya. Yang memang UAE ini adalah salah satu negara atau negara paling paling moncer, paling tinggi dalam produksi emas dan perhiasan di seluruh dunia. Nah, jadi dijual emasnya itu
ke UAE. UAE ganti dengan peralatan militer, dengan persenjataan. Jadi lewat pesawat ke negeri sekitar Sudan, ke Chad, kemana, lalu dari negara tetangga itu dikirim lewat darat persenjataan itu ke RSF. Jadi UAE disebut-sebut mendukung para militer. Makanya militer resminya Sudan mengadukan ke PBB UAE sebagai orang yang pihak yang mencampuri itu, intervensi atas urusan satu negara dan membantu pemberontakan menurut versi dari SAF. Nah, kenapa UAE terlibat di Sudan? Jadi banyak motif ras, motif agama, motif politik, motif ekonomi. Jadi tidak semata-mata ini persoalan agama. Wong sesama Muslim kok, yang ngaku sesama Muslim. Motif politik jelas, motif ekonominya jelas, motif rasnya juga jelas. Karena Arab itu dan Afrika sangat tinggi loyalitas dan fanatisme kesukuannya. Tuh. Jadi kalau Arab, makanya dulu ada Arab Spring, itu nggak laku di Arab itu. Mendemokratisasi negeri-negeri Arab itu nggak bakalan laku. Kenapa? Karena fanatisme kesukuannya tinggi. Arab itu baru bisa bersatu kalau ada satu suku yang paling kuat berkuasa. Tapi kalau demokrasi, Saudi Arabia contoh jadi negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Wah, bakal perang terus sampai sekarang. Urusan Suriah, urusan Yaman, urusan Libya itu kan nggak beres-beres. Urusan Irak juga sampai sekarang nggak beres-beres. Amerika nuduh Irak, nuduh presiden Irak saat itu Saddam Hussein memproduksi senjata pemusnah massal yang ternyata zong, yang ternyata hoax, hanya dalam rangka menguasai emas dan minyak Irak. Itu sampai sekarang nggak beres-beres ininya, konflik antar sukunya pada akhirnya karena saling berebut. Orang penduduk Libya sekarang mereka menyesal kenapa dulu ngikutin Amerika gitu, menggulingkan siapa? Gaddafi itu. Zaman Gaddafi bensin atau Pertamina-nya Libya itu gratis gitu. Kalaupun harus bayar paling berapa rupiah kalau dirupiahkan itu. Hanya sekedar untuk bukti bahwa rakyat ikut kontribusi dalam pembangunan negara. Tapi digratisan pun nggak rugi. Nah sekarang akhirnya konflik antar suku di antara mereka, antar kelompok di antara mereka. Nggak selesai-selesai. Amerikanya pergi aja begitu. Nah ini termasuk Amerika, Cina, Rusia berkepentingan dan beberapa negara Arab, di antaranya UAE. Jadi ada faktor internal perpecahan di antara rakyat Sudan, ada faktor eksternal. Ada banyak potensi sumber daya alamnya di Sudan itu. Soal emas, perdagangan gelap, diselundupkan, coba bapak-bapak cek di YouTube. Itu bagaimana kondisi Sudan sekarang, bagaimana emas Sudan itu numpuk-numpuk masuk, tapi nggak nyampe ke rakyat. Rakyatnya nggak jadi sejahtera, harusnya kan jadi sejahtera. Juga Sudan itu lumbung pangan bagi UAE. UAE itu kecil saja. UAE itu kalau peta negaranya dipindahkan ke peta Sudan, itu bisa jadi ada lebih daripada 7 sampai 10 UAE di Sudan itu. Luas sekali Sudan itu. Air, pertaniannya, keuangannya dan sebagainya, termasuk Laut Merah. Sudan punya pelabuhan yang sangat strategis, yang perjalanan bisnis kapal-kapal tanker itu lewat Laut Merah itu, lewat teluk di Sudan itu, yang potensi bisnisnya luar biasa besar. Nah, yang terakhir adalah ada upaya mediasi. 12 September kemarin 2025, Amerika, Mesir, UAE, Saudi mengumumkan peta jalan bersama untuk mengakhiri perang Sudan.
Saudi juga berkepentingan, karena kalau UAE kuat, nah Saudi dalam rangka kekuatan dan penguasaan di kawasan Jazirah itu bisa berkurang. Jadi jangan dikira Saudi nggak berpolitik, Qatar nggak berpolitik, semuanya juga punya kepentingan atas Sudan itu. Nah, UAE masuk, Saudi masuk. Satu, gencatan senjata kemanusiaan 3 bulan. 2, menuju gencatan senjata permanen. 3, proses transisi 9 bulan menuju pemerintahan sipil. Nah, ini mudah-mudahan terwujud. Tapi kenapa masih sulit? Satu, SAF menolak rencana ini, menegaskan bahwa pemerintah Port Sudan adalah satu-satunya yang sah. Jadi karena merasa sah, yang harus berunding dengan pemerintahan yang tidak sah, nggak mau SAF itu. Nah, sulit jadinya. RSF juga menolak gencatan senjata. Mereka sedang bersiap menaklukkan kota El Fasher, yang akhirnya memang jatuh benar-benar ke RSF sebulan kemudian. Berarti September, Oktober kemarin itu udah jatuh. Darfur udah dikuasai oleh RSF. Jadi sekarang ini malah RSF lebih berkuasa daripada militer resmi. Militer resmi itu posisinya udah cukup terdesak. 3, tidak memiliki mekanisme penegakan atau sanksi. Jadi tidak ada tekanan nyata terhadap aktor eksternal. Menurut SAF ini UAE ini biangnya, yang ngomporin, yang masuk senjata, yang masuk dana, yang ngambilin emasnya Sudan. 4, fokus mediasi hanya pada penghentian pertempuran, bukan kepada akar konfliknya. Ya. Nah, sekarang apa yang diperlukan oleh rakyat Sudan? Karena kita harus bersikap. Tadi tema kita krisis Sudan dan posisi kita. Posisi kita jelas harus memposisikan peduli terhadap kesulitan saudara muslim. Ayatnya ratusan, hadisnya ratusan soal itu. Nah, posisi kita ngaji soal Sudan ini adalah posisi sedang peduli kepada saudara muslim kita. Satu, secara material, makanan, kebutuhan pokok. Lebih dari 24 juta orang kelaparan akut, kekurangan makanan serius. 2, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dasar, karena klinik rumah sakit hancur. 3, tempat aman dan perlindungan bagi pengungsi. Orang ngungsi, kalau izin ya, kalau di Gaza, di Palestina, ngungsi masih ada tenda-tenda. Ini di bawah pohon ngungsinya, Pak. Nggak ada tenda. Atau di tengah gurun, sarung atau kain, pakai 3 batang dahan, ditancap, diikat-ikat, udah di situ. Satu keluarga di bawah sarung yang dibuat macam tenda itu saja. Akses bantuan kemanusiaan karena sulit, dihadang oleh RSF, dihadang pula oleh SAF. Macam dulu tentara dengan pemberontak gitu, atau pejuang pahlawan dengan penjajah Belanda. Yang kena rakyat lagi, karena dituduh oleh penjajah Belanda bantuin gerilyawan. Nanti gerilyawan curiga ini membantu penjajah, dieksekusi pula oleh gerilyawan itu. Jadi posisinya dilematis rakyat itu. Apalagi yang udah nggak ada peri kemanusiaannya, nggak suka tembak. Lalu rakyat Sudan memerlukan solusi politik dan keamanan jangka panjang, dan perlu adanya diplomasi, gencatan senjata, negosiasi politik. Nah, itu urusan orang-orang besar, pihak-pihak yang kuat. Tapi semuanya bisa berjalan atas dorongan massa. Itu kenapa negara-negara Eropa, termasuk Amerika, akhirnya terdesak untuk menjatuhkan dan menetapkan gencatan senjata antara Israel dan pejuang Palestina, pejuang Gaza. Tekanan rakyatnya sendiri. Jadi kita masih punya upaya, masih punya kekuatan untuk menyuarakan ini. Setidaknya mendorong negara kita, pemerintah kita, untuk fokus juga membantu kesulitan
saudara-saudara kita di Sudan, ya. Karena orang Indonesia itu 5 tahun berturut-turut oleh satu lembaga di Jepang itu adalah negara yang paling dermawan di dunia, padahal hidupnya sulit dibanding rakyat-rakyat negara-negara maju dan negara-negara kaya. Nah, kita tidak kesulitan untuk membantu jika pemerintah membuka akses, terutama yang paling awal adalah kita mendoakan saudara-saudara kita di sana. Nah, saya kira itulah kondisi Sudan, dan di satu sisi kita juga jadi bersyukur ya, bukan oleh keadaan Sudan, tapi bersyukur dengan segala mungkin keluh kesah kita hidup di negeri ini, mungkin dengan segala kekurangan, kelemahan dan lain sebagainya. Apa yang masih kita sepakati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, terutama dalam urusan perpolitikan, kita masih dalam kondisi tertib berkonstitusi, tertib menjalankan kesepakatan. Kita tidak dapat membayangkan kalau terjadi perang saudara di negeri kita ini, yang kondisinya akan seperti itu. Masih ada optimisme di kita, masih ada rasa syukur untuk itu. Dan oleh karena itu, bagian dari bentuk rasa syukur itu adalah menolong saudara-saudara kita, menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Pelajaran keduanya adalah hilangkan bibit-bibit yang akan membuat perpecahan di antara kita, baik skalanya mikro maupun makro, kecil maupun besar. Itulah yang membuat perpecahan di Sudan. Akibat bibit-bibit perpecahan itu dibina, diangkat dan dibawa, sehingga terjadi peperangan di antara mereka. Faktor internal, hilangnya kasih sayang sesama muslim, hilangnya persaudaraan sesama muslim, skala kecil maupun skala besar, membuat kerugian dan kerusakan. Yang kedua, difaan. Tadi binaan, yang kedua difaan. Bentengi, jaga persatuan umat ini, persatuan bangsa ini dari rongrongan, hasutan, agitasi, propaganda pihak asing. Karena bagaimanapun juga mereka punya kepentingan di negeri kita untuk membuat kita terus lemah, berseteru, bertengkar, sehingga kita nggak fokus, kekayaan alam kita diambil, dirampok, dibawa keluar. Nah, itu harus jadi pelajaran untuk kita semua. Saya kira demikian. Barangkali dalam beberapa menit ada yang bisa menambahkan materi ini. Sebaiknya jangan bertanya ya, karena saya juga minta materinya ke ahlinya. Saya diamanahi, coba Ustadz angkat ini krisis Sudan, penting sekali. Memang saya rasakan penting untuk kita ketahui bersama. Terus terang, termasuk saya, kok kita luput ya, kok saya luput ya memperhatikan negara lain selain kita fokus ke Palestina itu. Kok kita baru tahu kondisi Sudan ini. Ini scroll sosial media selama ini apa sih yang kita lihat gitu. Padahal ternyata kalau kita fokus di Facebook saja, fokus melihat video-video Sudan, ternyata informasinya banyak sekali. Entah apa yang kita buka ini selama ini di sosial media kita. Ya. Jadi ini adab ilmunya. Kalau kita merasa kurang ahli, minta materi, minta ilmu kepada yang ahli. Ini satu mahasiswa S2 di Sudan, dia ngalamin langsung hidup di Sudan. Bahasa Arabnya dahsyat, indah sekali. Yang kedua dari dosen hubungan internasional, dan beliau pernah jadi jurnalis perang di Palestina, di Suriah, dan pernah jadi ketua kantor berita Turki, apa namanya, Anadolu Agency. Anadolu Agency. Bagaimana, cukup Bapak-bapak kira-kira? Ya, karena kita subuhnya juga jam 4:01 atau lewat 4 sudah azan. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.